Halo semuanya dan selamat datang. Pernah nggak sih kamu merasa udah posting tiap hari, tapi kok rasanya kayak gitu-gitu aja, nggak ada hasilnya? Nah, tenang. Di sini kita bakal ubah semua kebingungan itu jadi kejelasan. Kita akan bongkar satu kerangka kerja yang super simple buat bikin konten yang nggak cuma lewat di beranda, tapi beneran menghasilkan penjualan. Oke, coba kita resapi dulu kalimat ini. Ini jujur banget ya kan? Dan saya yakin banyak banget di antara kita yang ngerasain hal yang sama. Rasanya itu kayak teriak di ruangan yang kosong. Kita ngerasa udah ngelakuin tugas kita nih, udah konsisten, tapi pas malam tetap aja kepikiran, ini sebenarnya ada yang beli nggak ya? Sekarang, mari kita bahas lebih dalam apa yang saya sebut sebagai perangkap posting. Kamu tahu kan maksud saya? Yaitu posting cuma demi kelihatan posting tanpa ada strategi yang jelas di baliknya. Kita fokusnya sama kuantitas, sama ilusi kalau kita itu aktif banget. Tapi kita sering lupa tujuan utamanya apa sih? Coba deh lihat siklus ini. Senin, foto produk. Keren. Selasa, kutipan motivasi. Oke. Rabu, tiba-tiba ada diskon. Kita ngerasa udah ngisi feed, kita kelihatan aktif, kedengaran familiar kan? Tapi semua aktivitas ini seringkali nggak nyambung satu sama lain. Jadi kayak potongan puzzle dari kotak yang beda-beda. Dan inilah dia bagian paling krusial yang sering banget hilang. Di antara semua postingan itu, seringkali nggak ada ajakan yang jelas buat membeli. Ini tuh kayak kita punya toko, etalasenya bagus banget, tapi kita nggak pernah benar-benar buka pintunya buat mempersilahkan pelanggan masuk. Kita cuma berharap mereka tahu-tahu masuk sendiri. Padahal itu bukan tugas mereka, itu tugas kita. Nah, yang menarik di sini adalah kita harus bisa misahin dua hal ini. Memposting itu tentang membangun kesadaran, ngasih tahu orang, "Hey, saya ada di sini loh." Sedangkan menjual itu tentang menginspirasi sebuah tindakan. Banyak dari kita salah kaprah. Ngira dengan melakukan yang pertama, yang kedua bakal otomatis kejadian. Padahal ini adalah dua permainan yang sangat sekali berbeda. Mari kita lanjut ya, karena masalahnya ini bukan cuma soal strategi loh. Ada sesuatu yang lebih dalam yang terjadi di sini. Sesuatu yang nahan kita, bahkan saat kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Coba deh tanyakan ini ke diri sendiri. Kenapa ya rasanya berat banget buat sekedar nulis klik link di bio untuk membeli? Kenapa kita ragu? Mungkin ada rasa takut ditolong, atau takut dianggap ganggu. Perasaan ini manusiawi banget kok, dan banyak banget yang ngalamin. Dan ini nih gambaran sempurna dari perang batin itu. Di satu sisi, kita takut dicap jualan banget atau agresif, tapi di sisi lain, kita yakin seyakin-yakinnya kalau produk kita ini bagus, beneran bisa bantu orang. Nah, pertempuran internal inilah yang seringkali bikin kita diam di tempat, nggak bisa maju. Jadi, ini dia kebenarannya. Berharap pelanggan membeli tanpa kita ajak, itu ibaratnya kita berharap teman-teman datang ke pesta ulang tahun kita tanpa kita kirim undangan. Ya mereka nggak akan tahu, mereka sibuk. Kalau kita nggak kasih pintu yang jelas dan bilang silakan masuk, mereka cuma akan lewat aja. Jadi, yuk kita lihat penjualan dengan cara yang beda. Menjual itu bukan tindakan memaksa. Anggap aja ini sebuah tawaran bantuan yang tulus. Kamu punya solusi untuk masalah seseorang. Menjual itu hanyalah proses kamu menyodorkan solusi itu. Jadi, mari kita berhenti merasa bersalah karena menjual dan mulai bangga karena kita melayani. Oke, jadi gimana caranya kita menerapkan pola pikir baru ini ke dalam tindakan nyata? Nah, saya punya kerangka kerja yang super sederhana yang bahkan mengubah cara kamu bikin konten selamanya. Lupakan deh jadwal posting yang ribet. Kita fokus ke satu hal ini aja. Ini dia cetak birunya. 3 langkah simpel yang menghilangkan semua tebak-tebakan. Pertama, mulai dengan masuk ke posisi mereka. Rasain apa yang mereka rasain. Kedua, tunjukin jalan keluarnya dengan solusi yang kamu punya. Ketiga, kasih mereka peta yang jelas gimana caranya menuju jalan keluar itu. Gampang kan? Yuk kita bedah contoh ini. Banyak yang bilang, ngurus X itu ribet, itu masalahnya. Makanya saya bikin Y, itu solusinya. Kalau kamu ngalamin hal yang sama, kirim pesan ke saya ya. Itu ajakannya. Lihat kan, gak ada trik penjualan yang aneh-aneh. Ini cuma percakapan yang tulus dan sangat membantu. Lalu, apa hasilnya kalau kita pakai kerangka kerja ini? Hasilnya mungkin bukan yang kamu harapkan. Tapi saya jamin, ini jauh lebih berharga daripada sekedar viral sesaat. Ini adalah pergeseran pola pikir yang paling penting. Anggap aja gini deh, likes dan followers itu kayak kalori kosong. Mungkin bikin kita ngerasa kenyang sebentar, tapi kejelasan pesanlah yang benar-benar menyehatkan bisnis kita. Jadi fokuslah supaya pesanmu sampai dan dipahami oleh orang yang tepat.
Saya yakin kita semua pernah ngerasain kegilaan di sisi kiri grafik ini kan? Stres tanpa akhir karena coba-coba ngikutin algoritma. Tapi coba bayangkan kedamaian yang datang dari sisi kanan. Saat setiap konten yang kamu buat punya niat yang jelas, prosesnya jadi jauh lebih tenang dan memuaskan. Jadi, mari kita definisikan ulang apa itu konsistensi. Ini bukan soal frekuensi, tapi soal kejelasan niat. Percaya deh, lebih baik satu konten yang bertujuan dalam seminggu daripada 7 konten yang cuma numpang lewat setiap hari. Jadi, berhentilah terobsesi dengan kalender dan mulailah terobsesi dengan kejelasan. Oke, saya akan tinggalkan kamu dengan satu pemikiran terakhir. Coba direnungkan, apakah kontenmu selama ini hanya jadi gema dari tren yang ada? Atau apakah itu sebuah ajakan yang tulus? Jadi, ini tantangan dari saya untukmu. Minggu ini, coba deh buat satu saja konten yang merupakan sebuah undangan yang jelas, pakai 3 langkah tadi. Lalu, lihat apa yang terjadi.